tolong izin oleh ketua kelas. Nah, kepada ketua kelas silakan. Dengan kawan kita mulai pembelajaran ini kita berdoa mulai. Setelah kita membacakan doa, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi dan tak lupa juga kita kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ini Soleha. Ada, Bu. Ini Fauzia. Ada, Bu. Cindy. Ada, Bu. Mila. Ada, Bu. Rima. Ada. Tina. Ada, Bu. Teddy. Ada, Bu. Salsa. Ada. Suhari. Ada, Bu. Alhamdulillah ada semua ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu juga ingin menampilkan sebuah video ekspresi untuk kita biar kita semangat. Nah, untuk anak-anak Ibu tolong berdiri. Anak Ibu ada punya ice breaking. Nah, kalau misalkan dia tuh one berarti jauh. Nah, kalau misalkan dia tuh berarti tutup close. Terus tuh three. Nah, three ini tutup. Nah, untuk anak Ibu tolong berbaris di sini. Kalau berbaris ini. Tolong perhatikan bahwa barisannya lurus. Ya, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, baiklah anak Ibu, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ibu, bahasa kan? Dirinya double sepanjang strateginya, Bu. Nah, bagus. Nah, ada yang tahu kapan berdirinya double Osmani? Silakan Cindy. 1299 Masehi, Bu. Nah, benar. Nah, anak-anak Ibu ada yang tahu strategi pada masa double Osmani? Silakan Soleha. Yang pertama, membebaskan kota Bursa. 2. Membentuk pasukan Ibni Syariah Deskar Azam. 3. Melakukan novel ekspansi ke Eropa. Nah, tepuk tangan yang pertama-tama. Baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang kemajuan
kemajuan dan kemunduran pada masa Daula Utsmani. Nah, tolong diperhatikan ya anak. Ya, Bu. Bagaimana kesultanan Utsmani yang bisa begitu besar dan mengapa mereka runtuh? Pada tahun 1299, Utsman pertama mendirikan dinasti Utsmaniyah sebagai wilayah kecil di Anatolia. Dengan keruntuhan kekaisaran Bizantium dan perpecahan umat Kristen, mereka memperluas kekuasaan, berusaha menjadi ibu kota pada 1326, dan dari sana mereka menyeberang ke Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Kristen. Puncaknya terjadi saat Konstantinopel ditaklukkan pada 1953, menjadikan Utsmaniyah kekuatan besar. Mereka justru terbang termasuk menaklukkan Mesir Maghrib pada 1517 dan meraih kemenangan besar di pertempuran Monas. Kesuksesan mereka didukung strategi militer cerdas, senjata berbasis museum, dan lemahnya persatuan rival mereka. Namun, kesultanan ini mulai runtuh karena melemahnya ekonomi dari rute perdagangan baru Eropa, teknologi militer yang belum modern, tidak korupsi, dan pemberontakan nasionalis di wilayah Balkan. Hingga akhirnya kekalahan di Perang Dunia I menjadi pukulan terakhir. Pada 1923, kesultanan resmi berakhir dengan berdirinya Republik Turkiye di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Bagaimana kesultanan Utsmani? Nah, anak-anak ibu, dari video tadi ada yang tahu siapa saja tokoh-tokoh pada masa Daula Utsmani? Sezi, silakan. Sulaiman Syah, Etrogul, dan Utsmani I tahun 1269, Bu. Ya, benar sekali. Tepuk tangannya anak. Nah, baiklah, jadi berdirinya Daula Utsmani itu pada tahun 1269 Masehi, dan para tokohnya itu Sulaiman Syah, Ertugrul, dan strategi Daula Utsmani itu yang pertama membebaskan kota besar, membentuk pasukan Inkisyariah, didirikan Sadr Azam, dan taklukan Adrianople, ekspansi ke Eropa, dan yang terakhir itu kirim 3.500 dinar atau tahun buat istana akademis dan lain-lain. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi, ibu mengharapkan pembelajaran kita hari ini mencapai pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis proses lahirnya, strategi pemerintahan, kemajuan peradaban ilmu pengetahuan, seni dan budaya, mengevaluasi faktor kemajuan dan kemunduran Daula Utsmani, serta meneladani atau ibrah semangat para sultan dalam membangun peradaban Islam. Selain itu, ibu juga mengharap tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi, mengelompokkan dan menganalisis kemajuan serta kemunduran peradaban Islam pada masa Daula Utsmani serta mengambil ibrah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, baiklah ibu, langsung ke materi kita, yaitu tentang masa kemajuan dan kemunduran Daula Utsmani. Nah, yang pertama itu tentang kemajuan pada masa Daula Utsmani, yaitu pada tokoh Al-Fatih dan Sulaiman Al-Thani yang membangun 3 benua dan 3 lautan. Terus untuk kemunduran Daula Utsmani, yaitu pemimpinnya lemah, korupsi, serangan Eropa, sekuler, yaitu tahun 1924. Nah, jadi kemajuan Daula Utsmani itu yang pertama pada pemimpinnya Muhammad II Al-Fatih, yaitu sang penakluk. Nah, dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan berkarakter, kuat sejak kecil karena dididik oleh ulama serta menguasai berbagai ilmu dan bahasa. Keberhasilan terbesarnya adalah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi melalui strategi yang matang. Nah, dari kepemimpinannya, ia menunjukkan akhlak yang baik dengan bersikap bijaksana, melindungi penduduk dan tidak melakukan kerusakan, sehingga menjadi teladan sebagai pemimpin yang mencintai rakyat. Nah, yang kedua itu pada tokoh Sulaiman Al-Thani, yaitu dikenal dengan legislator agung. Nah, ini dikenal juga sebagai pembuat undang-undang yang adil melalui Qanun Utsmani yang berlaku lama. Pada masanya terjadi kemajuan besar dalam pembangunan fisik seperti masjid, madrasah, dan fasilitas umum. Wilayah kekuasaan juga meluas hingga 3 benua, serta Istanbul berkembang menjadi pusat ilmu dan seni. Ia juga berperan dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan.
Selanjutnya itu tentang kemunduran Daulah Utsmani. Nah, yang pertama itu diakibatkan kondisi pemerintahan lemah dan kemerosotan akhlak. Jadi pada masa itu pemimpinnya terpengaruhi oleh kehidupan mewah dan cinta dunia, sehingga pola hidupnya berfoya-foya dan berlebihan. Banyak penyimpangan dalam keuangan negara. Masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai agama. Terus yang kedua, melemahnya kekuatan militer dan serangan Eropa. Militer melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Kanuni. Banyak serangan dari bangsa Eropa sejak akhir abad ke-16. Pasukan Inkisyariah menjadi sumber kekacauan. Terus yang ketiga itu adanya gerakan oposisi sekuler dan bentuknya khilafah. Nah, munculnya gerakan sekuler dan nasionalis yang didukung Barat tahun 1909, Sultan Abdul Hamid II dilengsarkan. Jadi Istanbul dikuasai oleh kelompok sekuler. Pada 3 Maret 1924, jabatan khalifah dihapus. Nah, itulah kemajuan dan kemunduran pada masa Daulah Utsmani. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas tentang kegiatan praktek. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya dihitung saja dari 1 sampai 4. Nah, disilakan Cynthia. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kelompok 1 di sini, kelompoknya di sini, nah kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Ya, Bu. Ya, Bu. Kursinya ini aja. Tempelkan di sini. Ibu tuh punya kartu tentang kemajuan dan kemunduran. Jadi kalian bikin di sini tempel. Nah, di sini kemajuannya, di sini kemunduran. Terus di bawahnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulan menurut kalian kalau misalkan seperti tadi, salah satu akibat dari kemunduran itu berhidup berfoya-foya. Nah, jadi kalian beri kesimpulan, jangan hidup berfoya-foya, biar kaya, nah kayak gitu. Jadi tadi kesimpulannya di sini. Ada sudah mengerti? Jangan hidup pelit, biar kaya gitu. Ya, saja tergantung dengan karena itu. Cinta, culit mata. Terima kasih, Bu. Bunda. Nanti ditempel. Jadi anak-anak itu silakan ditempel. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai kita presentasi. Kemunduran kemajuan simpulan. Ya, kesimpulannya di bawah. Nantinya kemajuan ya. Bu, tidak harus berurutan kan? Hah? Tidak harus berurutan kan? Iya. Yang pentingnya kemajuan. Tidak harus berurutan kan? Seperti itu. Seperti ini kamu? Iya. Nanti di bawahnya. Kurang linknya, Bu. Kamu nggak Bu? Letak di bawahnya. Ya Bu. Kok kamu gitu ya? Ayo setelah itu dulu. Sudah selesai, Bu. Merah, sampai kita tahu. Tidak perlu berurutan ya. Karena
akan sedikit memaparkan mengenai Daulah Utsmani. Jadi kemajuannya salah satunya ada Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 dan mewujudkan bisyarah Rasulullah memasuki kota dengan akhlak mulia dan melindungi seluruh penduduk. Kemudian faktor kemunduran salah satunya yaitu kekuatan militer Daulah Utsmani melemah. Banyak upaya penyerangan dari raja-raja Eropa yang sejak akhir abad ke-20. Para penguasa Daulah Utsmani itu dijangkiti penyakit cinta dunia, pola hidup mewah, berfoya-foya, iri hati, dan saling membenci. Terus kemajuannya Sulaiman Al-Qani membangun Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 7 jembatan, 33 istana, dan 5 museum. Kesimpulannya, kita harus mengikuti strategi dan kebijakan pemimpin yang baik, bijaksana, dan pemimpin yang adil dan tidak boros. Oke, itu saja presentasi dari kelompok kami. Berikan apa untuk kelompok lalu. Ini apa siapa? Apabila anak-anak itu kelompok lain ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok tiga? Tidak. Baiklah untuk kelompok tiga silakan duduk kembali. Kelompok satu. Baiklah kelompok satu silakan. Baiklah, langsung saja teman-teman, kami dari kelompok satu. Di sini salah satu kemajuannya yaitu Al-Fatih mengubah Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi masjid dan mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Muhammad I berhasil mempersatukan kembali Daulah Utsmani pasca kekalahan dari timur dan memulihkan kekhalifahan Utsmani. Kemudian kemundurannya itu karena Daulah Utsmani mulai lemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni, sultan-sultan penggantinya umumnya lemah dan tidak berwibawa. Terus saja terjadi keuangan negara di kalangan pemerintah istana sehingga rakyat merana. Lambat laun masyarakat banyak meninggalkan nilai-nilai agama sosial akibat terbuai kemewahan dan kemiskinan. Nah, dari kesimpulan dari materi ini kita itu tidak boleh tidak boleh cinta dunia, berfoya-foya, iri hati dan saling membenci karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Teman-teman dan dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami seluruh wilayah antara Yunani dan memperluas Islam di Eropa. Jadi kesimpulannya itu kita mewah, berfoya-foya, iri hati, saling benci dan banyak berlaku saling. Dan aku tidak juga Nah, untuk kelompok 2 dipersilakan. Dari semua yang dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang kali ini. Jadi dari Sulaiman Al-Qanuni membangun Masjid Sulaiman 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 7 jembatan, 33 istana dan 5 museum.
Selanjutnya kekurangannya itu banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan keuangan negara di kalangan pembesar istana sehingga rakyat merana. Jadi kesimpulannya Daula Sumanyo yang karena pemimpin yang kuat dan jabatan yang hebat dan pemerintahan yang tertata. Sedangkan menurutnya itu karena pemimpinnya lemah, banyak masalah dan dalam negeri dan kalah bersaing dengan negara lain. Ya, tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita kan sudah berdiskusi tentang kemajuan dan kemunduran pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini ada dua wajah. Ini pertama kemunduran dan kemajuan. Nah, jadi pada masa kemajuan itu yang menariknya ada intinya itu banyak yang bijaksana, yang adil dan tegas, sehingga mereka bisa mencapai ke puncak pada masa reformasi. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena banyak pemimpin atau banyak perangkat lainnya atau oknum yang lain itu banyak yang lupa terhadap amanah atau tanggung jawab mereka, sehingga banyak yang menilai agama, bahkan mereka tidak bersikap seperti yang awalnya lagi. Nah, untuk anak-anak ibu ada yang bisa mengumpulkan dari hal ini. Nah, kepada saya juga baik, jadi dapat dari materi tentang kemunduran dan kemajuan Daula Islam itu dapat kita simpulkan bahwa Daula Utsmaniyah merupakan kerajaan Islam yang berdiri selama kurang lebih itu 625 tahun dari tahun 1299 sampai 1925. Jadi yang pernah menguasai 3 benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, sebenarnya kepada Salsa, anak-anak ibu ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ayo Bu, silakan. Jadi Bu, kemunduran Daula Utsmaniyah itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti lemahnya kepemimpinan, kemerosotan abad, melemahnya kekuatan militer, serta munculnya gerakan oposisi sekuler dari dalam. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada juga yang bisa kita ambil atau kita teladani dari materi ini yaitu tentang bahwa peradaban akan maju jika dibangun dengan iman, ilmu, dan amanah, serta akan runtuh ketika negara tersebut ditinggalkan. Sehingga menjadi pelajaran penting bagi kita untuk generasi Islam ini harus tetap berdoa kepada Allah agar kita bisa amanah dan hidup. Baiklah anak-anak ibu, minggu depan kita akan membahas tentang sejarah peradaban pada masa Daulah Safawi. Nah, ibu harap kalian bisa belajar di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Nah, membaca doanya dipersilakan untuk Tessa. Kepada Tessa dipersilakan. Berdoa dimulai. Bagaimana ibu tutup pembelajaran kita hari ini? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.